Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat sore sahabat Al-Quran semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang dalam masalah, yang sedang diberikan ujian oleh Allah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita meminta kekuatan itu lebih baik daripada kita minta dimudahkan. Ya, baik sahabat ngaji online semuanya, mungkin ini adalah kali yang pertama kita membuat video sharing-sharing tentang keal-Quranan. Ya, mungkin di video yang pertama ini saya ingin membahas metode bagaimana sih menghafalkan Al-Quran. Saya tidak ingin membahas tentang manajemen dalam diri dulu, karena itu ada urusannya dengan ke dalam. Saya ingin membahas yang di luar dulu, yaitu tentang metode. Banyak berkembang sebenarnya metode tentang menghafal Al-Quran itu. Tapi untuk pertama kali dalam video ini mungkin saya akan menjabarkan secara umum bagaimana kiat-kiatnya agar menghafal Al-Quran itu bisa sukses. Nah, istilahnya tidak hanya hatam menghafal, pernah menghafal lalu lupa dan tidak tahu kabarnya lagi bagaimana. Baik, kalau kita berbicara tentang metode, sebenarnya saya ingin bercerita dulu. Al-Quran atau hal apapun lah itu, saya ibaratkan sebagai sahabat. Sahabat itu adalah seorang teman yang memiliki ruang khusus di dalam diri kita, baik di dalam pikiran atau di dalam hati. Nah, Al-Quran pun harus kita jadikan sahabat. Kenapa harus dijadikan sahabat? Bukan hanya sekedar teman. Kalau yang namanya sahabat dalam hal apapun, keadaan apapun, pasti tidak akan saling meninggalkan satu sama lain. Berbeda dengan teman. Ketika mungkin ada di kondisi tertentu, seseorang teman akan meninggalkan kita. Tapi, kalau seorang sahabat, itu pasti tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Jadi hubungannya lebih intens daripada pertemanan. Itu namanya persahabatan. Al-Quran perlu kita jadikan sebagai sahabat. Kalau kita mau target atau cita-cita kita menghafal Al-Quran itu tercapai. Kenapa? Ya kembali ke konsep tadi. Dalam hal apapun, keadaan apapun, kita tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran kalau Al-Quran itu kita anggap sebagai sahabat kita. Garis besarnya seperti ini. Saya mau bercerita sedikit. Saya punya teman. Ini teman saya sendiri. Jadi nyata, bukan dikarang-karang atau cerita dari mana. Tapi ini adalah real teman saya sendiri. Dia itu
tidak bisa membaca Al-Quran, punya cita-cita ingin menghafal Al-Quran di usianya yang ke-28. Sebelumnya dia sudah melalang buana kemana-mana dalam dunia kerja. Dia ke luar negeri. Bisa dibayangkan ya, dia ke luar negeri bekerja dengan kondisi dunia kerja di luar negeri ya, tahu sendiri. Tapi dia punya cita-cita ingin menghafal Al-Quran di usianya yang ke-28. Akhirnya dia niatkan untuk ke pesantren. Dia ke pesantren belajar mulai dari awal, mulai dari Iqra jilid 1. Belajar alif, ba, ta, belajar harokat a, i, u. Lambat laun dia tekun, akhirnya bisa membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit, akhirnya kalau gak salah sekitar berapa bulan sudah bisa membaca Al-Quran. Akhirnya mulai proses menghafal. Selama kurang lebih 2 tahun dia sudah hatam. Heran kan, saya sebagai temannya kok bisa ya yang punya latar belakang nol, tidak bisa membaca Al-Quran, tapi bisa sampai hatam. Bahkan saat ini saya tahu dia bisa tetap lengket hafalnya, meskipun tidak semuanya, karena masih proses. Ada hal unik dari cerita yang saya sampaikan tadi. Kembali ke konsep yang saya sebutkan tentang sahabat. Saya amati kehidupan dia selama di pesantren. Bagaimana intensitas hubungannya dengan Al-Quran, mulai dari belajar membaca, mengeja, lalu menghafal. Dia habiskan waktunya selama 24 jam itu hanya untuk berhubungan dengan Al-Quran. Ketika pagi saya amati dia sedang mengaji. Ketika siang hari saya amati lagi, dia masih mengaji dengan Al-Qurannya. Ketika sore hari, dia juga masih mengaji dengan Al-Qurannya. Bahkan di malam hari atau dini hari ketika menjelang sholat tahajud pun dia bangun duluan untuk membangunkan teman-teman yang lainnya. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwasanya orang hafal Al-Quran itu cuma efek saja. Maksudnya efek itu seperti apa? Efek itu ya hanya akibat dari hubungannya dia dengan Al-Quran yang mengakibatkan dia itu pertama bisa menghafal Al-Quran, kedua bisa paham Al-Quran, dan yang ketiga bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh kasus yang tadi, efek dari keseringannya dia belajar membaca, mengeja Al-Quran, akhirnya dia bisa membaca dan bisa hatam setoran hafalan Al-Quran 30 juz dari latar belakang yang saya sebutkan tadi. Katakanlah berangkat dari tidak punya modal apa-apa, tidak kenal huruf hijaiyah,
itu baru belajar. Nah, dari situ saja bisa berhasil. Ya berarti konsep sahabat itu harus kita ingat selalu, harus kita pegang. Apapun itu sebenarnya, tidak hanya menghafal Al-Quran. Kalau kita jadikan sahabat, maka efeknya, akibatnya adalah seorang sahabat itu akan memberikan apa saja kepada kita. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Sahabat ngaji online semuanya. Untuk lebih spesifiknya mungkin kita akan sharing-sharing lagi tentang metodenya. Karena pada pertama kali ini saya ingin sharing tentang garis besar kenapa sih menghafal Al-Quran bisa berhasil. Saya cukupkan sekian. Kalau ada masukan silakan disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.